Selamat sore Ibu. Selamat sore juga. Perkenalkan, nama saya Lasri Menalia Baru Sejabat, Dopha semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang dogmatika dari dosen Dr. Wendy Hutahayan, MTH. Bolehkah saya mengetahui identitas Ibu? Ya, tentu boleh. Nama saya Ibu Erlina Sinaga. Saya guru agama di SMP Negeri 1 Beringin. Saya mengajar agama Kristen kelas 8. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu dari manakah Alkitab itu berasal? Alkitab adalah kumpulan dari 66 buku pendek. Kurang lebih 3.500 tahun yang lalu, Musa menuliskan buku yang pertama. Sejak itu, 40 pria lainnya, baik itu nabi-nabi besar ataupun nabi-nabi kecil, menulis kitab-kitab lainnya selama 1.600 tahun. Di dalam Alkitab mengatakan, 2 Timotius 3 ayat 16, segenap tulisan kudus diilhamkan oleh Allah. Dengan kuasanya, Allah menuntun pikiran mereka untuk menyampaikan apa yang Allah pikirkan. Dengan cara yang pertama itu melalui mimpi. Daniel mendapatkan mimpi dari Allah, yang kedua melalui penglihatan. Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Allah. Kadang juga Allah akan menggunakan malaikat untuk menyampaikan pikirannya sendiri, seperti kepada Rasul Yohanes. Jadi, kita harus percaya bahwa Alkitab itu tidak berasal dari manusia, tapi dari pencipta kita sendiri, yaitu Allah Yahweh. Dan saya juga percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Menurut Ibu, apakah isinya itu benar-benar terjadi? Ya, benar-benar terjadi karena firman Tuhan itu ya dan amin. Salah satu contohnya itu adalah ketika Allah berfirman kepada Abraham, Allah akan memberikan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak kepada Sarah dan Abraham. Itu terjadi. Dan di Perjanjian Lama, banyak nabi-nabi besar bernubuat akan lahir seorang juru selamat ke dunia, yaitu Tuhan Yesus. Itu pun terjadi. Dan ada yang belum terjadi, yaitu kitab Wahyu. Dan saya percaya itu pasti akan digenapi oleh Allah. Dan yang tahu waktunya kiamat ini adalah hanya Allah sendiri. Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu siapakah Allah itu? Allah itu adalah yang menciptakan kita. Allah itu pribadi dan esa. Allah itu Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Menurut Ibu bagaimana sifat-sifat Allah itu? Sifat-sifat Allah itu adalah dia itu berkuasa, dia itu kudus, Allah itu murah hati, penuh kasih, Allah itu penyembuh kita, Allah itu sumber damai sejahtera kita, dan Allah itu maha pengampun. Baik, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu dari manakah manusia itu berasal? Manusia itu berasal di dalam Kejadian 2 ayat 4 dan Kejadian 2 ayat 25. Nama lain dari Allah di situ adalah Allah Yahweh yang menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan kepada Adam dan menempatkannya di Taman Eden. Kemudian Allah menciptakan perempuan yang pertama, yaitu Hawa, dari tulang rusuk Adam untuk pendampingnya. Jadi menurut Ibu apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Roh dan jiwa. Roh itu adalah napas yang diberikan Allah kepada manusia dan yang akan kembali lagi kepada Allah. Sedangkan jiwa adalah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang secara lahiriah itu tidak bisa dilihat. Baik, pertanyaan yang keempat, menurut Ibu apa sajakah yang termaksud dosa itu?
Yang termasuk dalam dosa itu adalah ketika kita tidak menaati Allah. Misalnya kita berbohong, kita mencuri, kita berdusta, kita iri hati, cemburu, dan menginginkan milik orang lain, itu termasuk dosa. Jadi menurut Ibu, apa akibat dari dosa itu? Akibat dari dosa itu adalah maut. Kalau kita berdosa sampai kita meninggal tidak bertobat-tobat, kita akan masuk ke neraka. Baik, pertanyaan yang kelima. Menurut Ibu, siapakah itu Kristus? Kristus itu adalah Allah, Kristus itu adalah anak Allah, Kristus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah dan diilhamkan oleh Roh Kudus yang dinanti-nantikan semua manusia. Kristus itu juru selamat dunia. Menurut Ibu, mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Karena Kristus hidup tanpa dosa dan Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk membayar dosa-dosa kita. Dia kemudian mendemonstrasikan kuasanya atas maut dan bangkit dari kubur setelah 3 hari kematiannya. Hanya melalui Yesus dosa-dosa kita dapat diampuni dan kita bisa datang kepada Allah. Baik, pertanyaan yang keenam. Menurut Ibu, bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Cara manusia agar selamat dan masuk ke dalam surga, ya tentu kita harus menaati Allah, kita harus berkenan di hati Allah, kita harus melaksanakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Baik, pertanyaan yang ketujuh. Menurut Ibu, apa yang dimaksud gereja itu? Gereja, pengertian gereja itu ada 2. Yang pertama, gereja itu tempat orang-orang untuk beribadah. Yang kedua, menurut Alkitab, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya yang menjadikan Yesus kepala mereka. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang mempunyai kepala. Tubuh itu adalah jemaat dan Yesus menjadi kepala atas tubuh tersebut. Jadi arti gereja yang sesungguhnya adalah hati kita. Ketika hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itulah gereja yang sesungguhnya. Menurut Ibu, siapa saja yang ada di dalam pelayan gereja? Pelayan di dalam gereja, tentu kita tahu pelayan di dalam gereja itu adalah pendeta, para pekerja gereja, diakon-diakon, itulah sing tua. Tapi menurut saya pribadi, pelayan di gereja yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati mereka dan dalam roh dan kebenaran. Baik, pertanyaan yang ke-8. Menurut Ibu, siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk ciptaan, malaikat itu adalah makhluk roh, malaikat itu adalah pesuruh Allah, malaikat itu adalah pelayan Allah, malaikat itu oknum-oknum yang baik, penyembah Allah di surga, dan malaikat itu tidak disembah oleh manusia. Jadi menurut Ibu, siapakah iblis itu? Iblis itu adalah lawan atau musuh kekal Tuhan dan orang-orang percaya. Iblis itu bapa segala dusta. Iblis itu makhluk roh juga, oknum-oknum yang jahat yang berusaha menggagalkan segala rencana Allah. Baik, pertanyaan yang ke-9. Menurut Ibu, apa yang akan terjadi saat kiamat? Menurut saya yang terjadi pas kiamat itu, manusia tidak ada lagi di bumi, bumi sudah hilang dan tidak ada lagi. Bisa kita lihat di Wahyu 20 ayat 11. Coba bacakan. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Di situ dikatakan di Wahyu 20 ayat 11, bumi akan lenyap dan langit tidak ditemukan lagi. Dan pada kiamat juga akan manusia yang sudah meninggal maupun yang
semua dari zaman Adam sampai kiamat akan diadili oleh Bapa. Jadi manusia yang selama hidupnya benar, selama hidupnya berkenan di hati Tuhan akan masuk ke dalam surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sedangkan manusia yang selama hidupnya tidak menaati perintah Allah, jauh dari Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan dilemparkan ke lautan api. Bisa kita lihat di Wahyu 20 ayat 14. Coba dibacakan. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kenapa lautan api dikatakan kematian yang kedua? Karena pada zamannya Adam sampai Antikris, orang-orang yang sebelum kiamat, orang-orang yang meninggal itu, yang hidup tidak berkenan di hati Tuhan, yang hidup dalam dosa, mereka akan berada di alam maut. Itulah kematian yang pertama. Sedangkan kematian yang kedua itu adalah ketika Tuhan sudah menghakimi semua manusia, baik itu dari zaman Adam sampai kiamat terjadi. Jadi orang yang benar tadi akan masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang berdosa akan masuk ke lautan api atau kesedihan kekal. Lautan api itulah yang dimaksud dengan kematian kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu telah membantu saya untuk menyelesaikan mata kuliah saya tentang wawancara dogmatika. Sekali lagi terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lastri Menalia Boru Sejabat. Saya semester 3. Saya dari Yakain Tarutung. Di sini saya ingin mewawancarai kamu tentang dogmatika dari dosen Dr. Wendy Hutahayan, MTH. Bolehkah saya mengetahui identitas Anda? Boleh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Marganasian. Saya berasal dari SMA Nusantara Luhur Hakam dan saya pada saat ini duduk di kelas 12 SMA. Baik, apakah Anda bersedia untuk saya wawancarai? Baik, saya bersedia. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut kamu dari manakah Alkitab itu berasal? Menurut saya Alkitab itu berasal dari suatu perwahyuan daripada Allah yang dituliskan oleh orang-orang percaya dan dengan dibimbing oleh pada Roh Kudus. Menurut kamu apakah isinya itu benar-benar terjadi? Menurut saya isi dari seluruh ayat-ayat Alkitab itu yang benar-benar terjadi atau nyata. Baik, yang pertanyaan yang kedua, menurut kamu siapakah itu Allah dan bagaimana sifat-sifat Allah itu? Menurut saya Allah itu adalah sosok yang maha kuasa, maha esa, maha kasih, dan dia itu adalah Tuhan daripada Tuhan yang sangat baik lah. Dan sifat-sifat Allah itu adalah maha pengasih dan maha penyayang. Baik, pertanyaan yang ketiga, menurut kamu dari manakah manusia itu berasal? Menurut saya, menurut artikel yang saya baca, manusia itu berasal dari debu tanah yang diciptakan oleh Allah. Menurut kamu apa yang dimaksud roh dan jiwa? Menurut saya, roh itu adalah suatu napas kehidupan yang diberikan Allah ketika Ia membuat manusia dari debu tanah dan mengembuskannya ke dalam tubuh manusia sehingga manusia hidup. Dan jiwa itu adalah suatu roh yang daripada secara batin ataupun sejak lahir yang diberikan Allah kepada manusia. Itulah yang disebut dengan jiwa. Baik, pertanyaan yang keempat, menurut kamu apa saja yang termasuk dosa itu dan apa akibat dari dosa itu? Menurut saya dosa itu adalah suatu perbuatan jahat yang dilakukan manusia, dan seperti contohnya suatu tindakan kriminalitas, kemudian suatu perbuatan-perbuatan yang berbau dengan mistis, contohnya penyembahan berhala. Dan apa tadi pertanyaan yang keduanya? Dan apa akibat dari dosa itu? Menurut saya akibat daripada dosa itu adalah maut. Baik, pertanyaan yang kelima, menurut kamu itu Kristus itu apa? Kristus itu menurut saya adalah Tuhan ataupun juru selamat yang diutus Allah untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Dan mengapa alasan Kristus harus mati dan bangkit menurut kamu?
Menurut saya alasan Kristus itu mati adalah suatu tahapan di mana Allah menunjukkan belas kasih kepada manusia. Di situ dia rela untuk mengorbankan jiwanya untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Dan ketika Kristus bangkit, di situ Allah mau menyampaikan kepada manusia bahwa selesai Kristus ini mati di kayu salib atas perbuatan manusia yang dosa itu. Di situ Kristus mau menyampaikan bahwa manusia harus hidup baru dan meninggalkan kehidupan lamanya. Baik, pertanyaan yang keenam. Menurut kamu bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Menurut saya caranya untuk masuk dan selamat dan masuk ke dalam surga itu adalah manusia itu harus hidup baru ataupun bertobat dan komitmen melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Baik, pertanyaan yang ketujuh. Menurut kamu apa yang dimaksud dengan gereja? Dan siapa yang termaksud pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja itu? Menurut saya gereja itu terbagi atas dua. Yaitu pertama adalah gereja yang nampak secara fisik ataupun tampak nyata, yaitu contohnya seperti bangunan-bangunan tempat ibadah yang di dalamnya terisi ada jemaat-jemaat untuk beribadah gitu dan pelayan-pelayannya. Dan menurut saya yang keduanya adalah gereja yang ada di dalam hati, yaitu di situ kita melakukan suatu penyembahan dengan tulus ataupun ikhlas. Dan pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja tersebut itu menurut saya adalah pendeta, kemudian pembawa persembahan, kemudian ada satu lagi adalah namanya kalau di gereja kami adalah sintua. Baik, pertanyaan yang ke-8. Menurut kamu siapa itu malaikat dan siapa itu iblis? Menurut saya malaikat itu adalah roh yang dimana Tuhan ciptakan ataupun Allah Bapa ciptakan yang bertujuan untuk mengagungkan namanya dan menyembah dia dan menjadi pengikutnya. Dan iblis itu adalah suatu roh yang dimana roh ini adalah salah satu daripada beberapa malaikat yang diciptakan Tuhan, akan tetapi dia memberontak dan sangat benci kepada Allah sehingga Allah menurunkannya ke bumi. Dan tujuannya Allah untuk menurunkannya ke bumi itu adalah Allah ingin iblis tersebut mencobai manusia apakah dia setia kepada Tuhan ataupun kepada Allah tersebut atau tidak, sehingga kan makanya iblis itu selalu menggoda manusia untuk melakukan dosa. Baik, pertanyaan yang ke-9. Menurut kamu apa yang terjadi saat kiamat nanti? Menurut saya kalau kiamat nanti akan terjadi, di situ menurut artikel yang saya baca banyak akan terjadi peristiwa-peristiwa alam yang contohnya seperti tsunami, kemudian gempa bumi yang sangat dahsyat, kemudian banyak lagi fenomena-fenomena alam yang mengakibatkan dunia ini akan luluh lantah ataupun hancur berantakan. Dan menurut saya sih dunia ini akan kosong seperti awalnya. Baik, menurut Anda, apakah Anda yakin akan bersama Yesus saat nanti? Saya yakin bersama Yesus karena saya percaya dia adalah juru selamat saya yang diutus oleh Allah. Baik, terima kasih. Kamu telah membantu saya untuk menyelesaikan mata kuliah saya tentang wawancara dogmatika. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kembali.